Hai, selamat pagi anak-anak. Bersama saya kembali Iwayan Suarmo. Pada kegiatan kali ini kita akan melihat materi pada kegiatan 6.2, yaitu menentukan bunga tunggal. Saya pikir kalian semua sudah tahu apa itu bunga. Tapi yang kita bicarakan bukan bunga yang seperti ini ya. Tapi bunga yang bukan seperti ini juga. Ini adalah bunga Citra Lestari. Apakah yang dimaksud dengan bunga tunggal? Silahkan ikuti video ini sampai selesai ya. Di dalam kegiatan ekonomi dan keuangan, tidak akan lepas dari perhitungan matematika. Seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya harus berurusan dengan bank. Terkadang bank tersebut digunakan untuk menyimpan uang. Kadang pula untuk tempat meminjam uang guna menjadi modal dalam menjalankan usahanya. Di lingkungan sekitar kita, sering kita jumpai bahwa seseorang membeli mobil secara angsuran dengan bunga 10% per tahun, atau seseorang meminjam uang di bank dengan bunga 2% per bulan. Jadi, kata bunga bukanlah kata asing di telinga kalian. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Jadi, diingat ya, bunga adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya juga bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Di dalam dunia ekonomi, sebenarnya terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun, bunga yang akan kita bahas pada video kali ini hanyalah bunga tunggal saja. Jadi bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunganya sendiri. Agar kalian lebih bisa memahami tentang pengertian bunga tunggal, silakan simak kasus 1 berikut ini. Pada kasus 1 ini, Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah selama 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali. Jadi, 1 bulannya adalah 1 kali mengangsur. Dengan besar tiap angsuran adalah Rp200.000 per bulan. Jika saya ilustrasikan, setiap bulannya itu Pak Adi membayar angsuran Rp200.000. Ya, jadi bulan pertama Rp200.000, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sehingga total keseluruhan angsuran yang dibayarkan oleh Pak Adi adalah sebesar jumlah dari 200.000 kali 6 ini, yaitu Rp1.200.000. Apakah kalian memperhatikannya bahwa total seluruh yang dibayarkan Pak Adi adalah Rp1.200.000, sedangkan Pak Adi meminjam uang di bank itu hanya sebesar Rp1 juta. Ada kelebihan ya, kelebihannya sebesar, jadi Rp1.200.000 dikurangi dengan 1 juta itu adalah Rp200.000. Nah, Rp200.000 inilah yang akan disebut sebagai bunga dalam kasus 1. Kita akan coba lihat kasus 2 sekarang. Pada kasus 2 ini, dikatakan bahwa Pak Budi meminjam uang di bank sebesar Rp1 juta selama 6 bulan dengan bunga 24% per tahun. Selama 6 bulan, Pak Adi diberikan syarat harus membayar angsuran selama 6 kali. Jadi 1 bulan sekali setiap angsurannya. Dengan besar tiap angsuran adalah modal ditambah bunga lalu dibagi 6. Ingat, 24% per tahun, 24% per tahun itu artinya adalah 24% untuk 1 tahun atau 12 bulan. Kalau kita hitung bunganya dalam 1 bulan, itu akan menjadi
24% dibagi 12 bulan. Ya, atau ini adalah 24 bagi 12 itu adalah 2% per bulan. Jadi kalian bisa bedakan kalau pada kasus 1 itu besarnya bunga ditentukan dalam bentuk nominal tertentu, yaitu dalam kasus itu adalah Rp200.000. Sedangkan pada kasus 2 ini besarnya bunga ditentukan dalam bentuk persentase, yaitu 24% per tahun atau 2% per bulan. Karena Pak Budi meminjam uang di bank sebesar Rp1 juta selama 6 bulan, jadi untuk bunga selama 6 bulan itu akan kita hitung sebagai 6 kali 2%. Karena 2% itu kan adalah bunga tiap bulannya. Karena pinjamannya 6 bulan, maka perlu kita kalikan 6. Atau jadinya itu adalah 12%. Berapa itu? Itu adalah 12%. Kita kalikan dengan pinjamannya sebesar Rp1 juta. Rp1 juta. Ya, atau itu adalah 12/100 kalikan dengan Rp1 juta. Itu adalah Rp120.000 yang merupakan jasa yang diberikan Pak Budi ke bank karena telah meminjamkan uang sebesar Rp1 juta. Dengan pemahaman ini, kalian bisa menyajikan persentase bunga dalam berbagai macam satuan yang lain. Jadi selain per bulan itu bisa kalian buat bunganya misalnya dalam per 3 bulan, per 6 bulan, dan lain-lain. Cerita selanjutnya adalah tentang Pak Rudi yang berencana membangun usaha produksi sepatu. Jadi Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar Rp200 juta. Jadi ini uang yang sangat banyak sekali ya. Kalau kalian misalkan beli es kelapa muda mungkin bisa dapat ratusan truk ini. Ada beberapa bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi sebagai berikut. Bank pertama memberikan bunga 20% per tahun. Bank kedua memberikan bunga 2% per bulan. Sedangkan bank ketiga memberikan bunga Rp46 juta per tahun untuk pinjaman tersebut. Jadi pinjaman sebesar Rp200 juta. Ketiga bank tersebut memberikan persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha? Mari kita coba bantu Pak Rudi untuk menentukan pilihan bank. Untuk pada kasus bank pertama, itu bunganya adalah 20% per tahun. Jadi, bunga bank pertama itu adalah 20/100 kita kalikan dengan pinjamannya sebesar Rp200 juta. Ya, itu adalah, ini saya bisa coret 2, saya bisa coret 2. Jadi ini adalah 20 kali 2 juta. Itu adalah 40 juta. Untuk kasus di bank yang kedua, sekarang kita akan coba hitung bunga bank yang kedua ini. Itu adalah 2% per bulan. Jadi 2/100 kali 200 juta.
Ini kalau saya coret 2, coret 2, jadi 2 kali 2 juta itu adalah 4 juta. Ingat ya, ini 4 juta adalah bunga untuk 1 bulan saja. Karena pinjaman Pak Rudi sebesar 12 bulan atau 1 tahun, maka kita perlu mengalihkan bunga bank ini, kita kalikan dengan ini per bulan. Untuk yang per tahun, maka ini kita perlu kalikan dengan 12 bulan. Atau itu akan menjadi 48 juta rupiah. Sedangkan untuk bank yang ketiga, itu sudah ditetapkan bahwa bunganya adalah sebesar 46 juta rupiah. 46 juta rupiah. Ya, jadi bunganya 46 juta rupiah untuk pinjaman sebesar 200 juta rupiah selama 1 tahun. Nah, kalau kita lihat bunga di bank pertama itu adalah 40 juta rupiah, bunga di bank kedua adalah 48 juta rupiah, dan bunga di bank ketiga adalah 46 juta rupiah. Dengan memperhatikan nominal bunga yang harus ditanggung tersebut pada bank pertama, bank kedua, dan bank ketiga, tentu saja kita akan memilih meminjam di bank pertama ya, karena beban bunga yang harus ditanggung adalah paling ringan. Bagi kalian yang ingin menjadi pengusaha, tentu cara pengambilan keputusan seperti dijelaskan di atas sangat penting. Karena sebagai peminjam, kita pasti menginginkan bunga yang sekecil mungkin. Dengan memahami materi ini, mungkin kalian juga bisa membantu orang tua yang berprofesi sebagai pengusaha. Silakan mencoba.